Kutai Barat adalah daerah yang terus berkembang terutama dalam segi infrastrukturnya. Seiring dengan itu, perizinan bangunan menjadi tantangan yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Banyak masyarakat yang enggan mengurus izin bangunan karena harus mengeluarkan biaya tambahan di luar retribusi, khususnya untuk membayar jasa konsultan perencana yang hingga kini belum memiliki regulasi tarif yang jelas. Perizinan bangunan gedung atau PBG adalah dokumen legal penting bagi setiap pembangunan. Namun, realitanya proses pengurusan PBG selama ini dianggap rumit, mahal, dan menyita waktu. Di tengah berbagai tantangan dalam proses perizinan bangunan, muncul sebuah inovasi bernama P4, Percepatan Perizinan PBG melalui Purwarupa. Sebuah langkah maju yang lahir dari semangat perubahan demi memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah. Bayangkan, untuk membangun rumah sederhana tipe 36, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan hingga 10 juta rupiah untuk jasa konsultan, di luar biaya retribusi resmi. Padahal, rumah sederhana ini dibangun oleh masyarakat kecil yang seharusnya justru mendapat pelindungan dan kemudahan. Dan disinilah aksi perubahan ini mengambil peran. P4, Purwarupa Percepatan PBG hadir sebagai solusi nyata. Sebuah program yang dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat melalui bidang Cipta Karya. Diprakarsai oleh Hieronymus Stephen selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Kutai Barat dalam rangkaian pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2025. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hieronymus Stephen, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Kutai Barat, telah mengikuti PKA Angkatan 2 tahun 2025 di LAN RI Samarinda. Saya mengangkat aksi perubahan saya dengan judul Percepatan Perizinan PBG melalui Purwarupa adalah program bantuan pemerintah daerah bagi masyarakat di mana sebelumnya masyarakat selaku pemohon mengalami kesulitan dalam memohon perizinan ini, berkendala di dokumen yang dibuat oleh konsultan. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah menyiapkan Purwarupa atau prototipenya sehingga mempermudahkan pemohon untuk mengurus perizinan bangunan, khususnya bangunan sederhana. Sekarang dokumen teknisnya disiapkan oleh pemerintah daerah ini, jangka panjangnya terintegrasi ke SIMBG. Tentu akan memperpendek proses birokrasi yang ada pada pemohon. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan, hanya cukup mengeluarkan biaya untuk pembayaran retribusi yang sudah ada perdanya. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dengan harapan bisa dilaksanakan oleh kita semua dan digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut adalah denah rumah tipe 36 yang menjadi prototip dalam perencanaan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan tata ruang yang efisien dan fungsional sesuai standar rumah sederhana sehat. Dari area depan, terdapat taman kecil yang berpadu dengan carport, memberikan ruang hijau dan akses kendaraan yang nyaman. Selanjutnya, disambut teras utama yang menjadi pintu masuk ke ruang tamu. Di dalam, ruang tamu terhubung langsung dengan area dapur dan ruang makan, mengusung konsep terbuka untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya alami. Terdapat 2 kamar tidur utama di bagian belakang dan kamar tidur kedua di bagian tengah yang dirancang sesuai standar kenyamanan ruang istirahat. Fasilitas sanitasi terdiri dari 1 unit kamar mandi dan toilet yang terletak strategis di antara kedua kamar tidur, memudahkan akses seluruh penghuni rumah. Di bagian belakang, terdapat teras dan area cuci yang difungsikan untuk aktivitas domestik sehari-hari, sekaligus sebagai ruang transisi menuju halaman belakang. Prototip ini dirancang berdasarkan ketentuan teknis PBG, mengutamakan kenyamanan, efisiensi lahan, sirkulasi, pencahayaan, dan ventilasi alami.
Bersamaan dengan denah ini, pemerintah daerah menyiapkan dokumen pendukung seperti gambar kerja arsitektur dan struktur, perhitungan konstruksi, gambar utilitas bangunan, rencana anggaran biaya, serta dokumen kajian tata ruang sesuai RT/RW atau RDTR. Untuk memastikan kualitas dan kelengkapan dokumen, disusunlah milestone jangka pendek selama 1 hingga 2 bulan. Milestone pertama adalah penyusunan dokumen teknis purwarupa bangunan sederhana. Kegiatan ini meliputi penyiapan dokumen kontrak antara pemerintah daerah dan penyedia jasa, dilanjutkan dengan presentasi dari penyedia jasa. Tahapan ini berlangsung pada bulan pertama, dibagi ke dalam minggu pertama hingga minggu keempat, dan menghasilkan dokumen teknis purwarupa yang siap diuji. Milestone kedua adalah pengujian dokumen teknis purwarupa yang telah diselesaikan. Pada tahap ini, dokumen akan dipresentasikan kepada tim profesi ahli atau TPA untuk mendapatkan masukan teknis yang mendetail. Proses ini dilaksanakan pada bulan kedua dan menghasilkan notulensi resmi yang memuat catatan rapat serta rekomendasi perbaikan. Dengan adanya prototip yang terstandar, dokumen pendukung yang lengkap, serta tahapan kerja yang jelas, diharapkan proses pengajuan PBG dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terukur. Lebih dari itu, prototipe ini menjadi panduan yang dapat diadopsi oleh masyarakat maupun pihak swasta, sehingga pembangunan rumah sederhana di daerah ini dapat berkembang dengan tertib, aman, dan sesuai peraturan. Dukungan penuh mengalir dari berbagai pihak untuk keberhasilan percepatan perizinan PBG melalui Purwarupa atau P4. Saya Kepala Dinas PUPR Kutai Barat mendukung aksi perubahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Leonard Yudiarto, selaku mentor, berkomitmen mengarahkan dan membimbing setiap tahap kegiatan. Beliau memberikan arahan strategis, menyetujui rancangan aksi, dan menetapkan tim inti P4 melalui surat keputusan resmi. Peran aktif ini menjadi fondasi percepatan perizinan bangunan gedung di Kutai Barat yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dukungan juga datang dari pemerintah Kecamatan Barong Tongkok yang memfasilitasi sosialisasi di tingkat kecamatan, menyediakan ruang dan waktu untuk pertemuan, serta berkoordinasi langsung dengan pelaksana. Langkah ini memastikan informasi P4 tersampaikan jelas kepada masyarakat, sehingga proses perizinan menjadi lebih mudah di wilayah mereka. Tak kalah penting, Bupati Kutai Barat menyatakan komitmen penuh mendorong integrasi P4 ke dalam kebijakan daerah dan menegaskan pentingnya percepatan perizinan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan dukungan ini, P4 diharapkan berjalan optimal, mengurangi biaya perizinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penataan bangunan gedung. P4 adalah kerja bersama untuk pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat. Sebagai penutup, mari kita dukung bersama program ini demi masa depan pelayanan perizinan yang lebih mudah, terjangkau, dan adil. Karena setiap warga berhak untuk membangun, bermimpi, dan memiliki rumah dengan rasa aman dan legalitas yang sah. Salam perubahan dari Kutai Barat untuk Indonesia.